Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pimpinan Pesantren Alam Sayang Ibu, Bapak Kiai Haji Ad-Doktor Jamaluddin Abdullah MED. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Direktur Pendidikan Pesantren Alam Sayang Ibu, Dr. Hajjah Imi Suci Rohyani, Bapak Ibu para kepala sekolah, para wakil, riayah, panitia, dan tentunya anak-anakku semua, para santriwan dan santriwati yang insya Allah kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita semua sudah berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah, kemudian kita memeluk agama yang disebut dengan agama Islam. Tidak ada lain kecuali itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah karuniakan kepada kita taufiknya, sehingga alhamdulillah kalau bukan karena taufik Allah kita tidak bisa kumpul di sini. Tidak ada niat di dalam hati kita, tidak ada keinginan dalam hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecuali adanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana cara kita menjalankan agama ini, bagaimana cara kita menjalankan ibadah ini, bagaimana cara kita menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan jalur-jalur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, waktu saya akan berbicara 30 menit ya. Ini sudah tepat jam 6. Mudah-mudahan bisa cepat selesai sehingga kalian bisa persiapan untuk takjil. Hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semua, ya. Kata-kata puasa itu disebut di dalam Al-Qur'an dengan dua model kata. Yang pertama adalah saum dan yang kedua adalah siyam. Yang pertama apa? Saum, yang kedua siyam. Kata saum disebut oleh Allah dalam firman-Nya, ya, yang pernah disampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Siti Maryam yang kemudian berpuasa dari berbicara dengan manusia. Siti Maryam mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nadhartu lirrahmani sauma." Aku bernazar kepada Ar-Rahman untuk berpuasa. Puasa apa beliau? Puasa tidak ngomong dengan manusia. Jadi kata-kata puasa itu umum, yaitu menahan diri dari sesuatu, itulah saum.
Menahan diri tidak ngomong dengan temannya di sampingnya, saum. Namanya saum. Menahan diri tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, saum. Menahan diri tidak makan, diet, saum juga namanya. Ya, menahan diri tidak makan makanan yang bernyawa atau hewani, namanya vegetarian. Saum juga namanya saum. Tuh. Menahan diri tidak menggunakan pakaian berwarna putih selama sebulan, saum. Karena menahan diri dari sesuatu. Mau marah sama temannya, mau nempeleng temannya, enggak jadi, saum. Paham? Namanya saum. Beda dengan siam. Kalau siam ini menahan diri yang khusus. Orang yang menahan diri khusus. Itu kalau siam. Orangnya khusus. Caranya khusus. Waktunya khusus. Itulah disebut dengan siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia menggunakan apa? Kata-kata siam. Sehingga siam, puasa yang diwajibkan kepada kita umat Islam, caranya khusus, orangnya khusus, waktunya khusus. Siapa orangnya? Orang Islam. Kapan waktunya? Ramadan. Bagaimana caranya? Tahan dari selesai sahur sampai berbuka puasa. Khusus enggak caranya? Itulah yang disebut dengan siam. Kita kembali kepada saum, anak-anakku semua. Saum itu menahan diri dari sesuatu. Sehingga yang namanya saum atau puasa ini adalah kurikulum yang sudah lama banget. Kurikulum yang sudah lama, bahkan dari Nabi Adam sudah dipakai. Ya dan ya, saum itu sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam, sampai kemudian Islam datang, itu sampai sekarang tetap terjaga. Itu adalah ibadah saum ini, atau tradisi berpuasa ini. Sampai adanya agama-agama juga berpuasa mereka. Mau cari agama saja, apa saja, semua agama itu pasti ada puasa. Bahkan di Jawa, anak-anakku semua, banyak tradisi-tradisi orang berpuasa menahan diri. Ada namanya puasa mutih. Apa? Puasa mutih. Orang ini puasa mutih, tidak makan makanan yang lain kecuali nasi putih dan air putih. Kapan dia makan? Kapan-kapan. Mau siang hari, mau malam hari. Paham? Dia hanya berpuasa untuk tidak memakan yang lain. Itu namanya puasa mutih. Untuk apa itu? Untuk kesaktian. Ya, agar mereka sakti, orang-orang Jawa dulu itu, ya, maka mereka puasa mutih dengan mengamalkan beberapa mantra atau doa-doa yang diajarkan oleh guru mereka. Ada namanya puasa ngerowot. Apa? Ngerowot. Puasa tidak memakan makanan yang ada di atas bumi. Mangga di atas bumi enggak dimakan. Padi di atas bumi, iya kan?
Enggak dimakan. Jadi yang dimakan adalah apa? Ngerowot, yaitu apa saja yang ada di dalam bumi, yang di dalam tanah. Ubi jalar di dalam tanah, itu yang dimakan. Kacang tanah, wortel, kentang, bengkuang ya. Apa? Bengkoang. Apalagi yang di dalam tanah. Nah, itu yang dimakan. Itu yang dimakan. Yang di atas bumi enggak, namanya puasa ngerowot. Ada lagi namanya puasa ngebleng. Puasa 3 hari, enggak sahur, enggak buka, 24 jam, 3 hari. Ya, without eat something, without drinking something, enggak minum apapun. Namanya puasa ngebleng. Yang lebih parah lagi namanya puasa pati geni. Puasa pati geni enggak boleh kena sinar cahaya. Kalau mau kena cahaya, skincare. Apa namanya? Iya, skincare ya. Nah, yang tidak mau kena sinar matahari, pati geni nama puasanya. Apa? Pati geni. Enggak boleh kena cahaya, harus berada tetap di dalam rumah. Ada namanya puasa ngidang. Apa? Ngidang. Itu hanya makan dedaunan saja, nggak boleh makan yang lain. Daun apa? Daun bayam. Daun apa? Daun kangkung. Daun apa? Daun kelor. Daun apa? Banyak sayur-sayuran. Hanya makannya sayur-sayuran. Pertanyaannya anak-anakku semua, kenapa mereka sampai seperti itu? Why do they do like that? Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa? Karena mereka yakin ketika mereka berpuasa, puasa itu ada kandungan kesaktiannya. Kita menyebutnya ada kemuliaannya. Puasa itu luar biasa, anak-anakku semua. Sehingga banyak orang-orang untuk mencapai sebuah tatanan ilmu yang tinggi, maka mereka melakukan puasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau akan menyampai ma'rifatnya, dibimbing oleh Syekh Mubarak Al-Makhzumi, mencapai puncak kemakrifatan beliau, puasa selama 25 tahun. Sunan Kalijaga, bukan Sunan yang itu, Sunan Kalijaga. Kerjanya apa, anak-anakku semua? Mencuri, merampok sebelum menjadi wali. Bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang menunjukkan kewaliannya, menunjukkan kekeramatannya. Saya tidak perlu maling, kalau saya mau pohon kelapa ini pun buahnya bisa menjadi emas. Mana bisa, katanya Sunan Kalijaga. Akhirnya dicoba, dengan sekali tunjuk dengan tongkatnya Sunan Bonang, buah kelapa itu jadi emas. Saya ingin belajar kepadamu, wahai Sunan Bonang. Kata Sunan Bonang apa? You stay here and wait me. When I come back, I will teach you what I can. Kau tunggu di sini, Sunan Kalijaga. Saya akan ajarkan kamu ilmu ini sampai saya balik lagi. Sunan Bonang menancapkan itu tongkatnya di pinggir sungai. Dan Sunan Kalijaga duduk menunggu tongkat itu dan berpuasa tanpa makan, tanpa minum selama 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. Seluruh tubuhnya ditumbuhi lumut-lumut. Datang Sunan Bonang, kemudian dia diazankan di telinga kanan, diikomahkan di telinga kiri. Sunan Kalijaga terbangun. Maka sejak itu dia langsung menjadi wali Allah. Karena apa? Puasa. Sunan Geseng puasa 3 bulan. Sunan Geseng puasa 3 bulan, 3 tahun. Dia mengamalkan di dalam puasanya ya Hayyu ya Qayyum.
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala muncul kekaramahan dalam dirinya. Kalau kita bisa bahasakan kesaktiannya muncul. Kalau dulu namanya mukjizat, tetapi kepada orang alim namanya karamah. Bisa berjalan di atas air. Paham? Sukirah, seorang ibu dari Jogja, kepingin memiliki anak yang ingin menjadi pemimpin. Dia elus perutnya, besok kau jadi pemimpin ya anakku. Setelah 3 bulan menyatakan dia hamil, sejak itu dia puasa selama 6 bulan. Berapa? 6 bulan. Dan setiap hari dia mengatakan, dia berdoa, kau akan jadi pemimpin anakku. Lahir anaknya, daftar militer, kemudian dia menjadi presiden kedua, dialah Soeharto. Nama ibunya Sukirah. Paham? Puasa. Siapa nama anaknya? Soeharto, presiden kedua Indonesia. Subhanallah. Anak-anakku semua, tradisi-tradisi itu Islam hapuskan. Pakai nih puasa Ramadan. Nggak usah pakai puasa-puasa yang macam-macam lagi namanya. Pakai puasa Ramadan. Nggak usah pakai mantra-mantra apa-apa lagi. Pakai Al-Quran ini. Makanya Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia, agar menjadi sesuatu yang luar biasa kepada manusia. Maka anak-anakku semua, Al-Quran diturunkan 3 tahapannya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran diturunkan ke Lauhil Mahfuz, tetapi tidak ada riwayat yang menjelaskan kapan. Kemudian Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz menuju Sama'ud Dunya, ke langit dunia, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turunlah Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz, langit tingkat 7 menuju langit dunia, Sama'ud Dunya. Dari langit tingkat dunia, maka Jibril menurunkan Al-Quran itu kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan juga, tetapi pada tanggal 17 Ramadan. Hal itu sesuai dengan beberapa cerita dan beberapa pendapat para ulama kita yang berijtihad tanggal berapakah Al-Quran ketika pertama kali turun di Gua Hira itu. Rasulullah SAW bercerita ketika terjadi perang Badar, seperti inilah dulu turunnya Al-Quran ketika saya di Mekah itu, kata beliau. Ketika terjadi perang Badar, karena perang Badar terjadi saat bulan puasa. Maka Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat, di jam-jam inilah, di hari-hari beginilah dia turun Al-Quran itu dulu di Gua Hira. Dan tepat pada tanggal itu adalah tanggal 17 Ramadan. Sehingga para ulama berpendapat Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira itu yaitu pada bulan Ramadan. Anak-anakku semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kemudian yang menjadikan bulan puasa itu menjadi bulan yang luar biasa, bukan gara-gara apa, tetapi gara-gara Al-Quran yang turun di bulan tersebut. Maka anak-anakku semua, kalian tidak perlu lagi puasa ngidang, tidak perlu lagi puasa pati geni, tidak perlu lagi puasa yang ngerowot, puasa ngidang, puasa ngeblang kayak namanya, nggak perlu. Cukup kalian berpuasa di bulan Ramadan, baca Al-Quran, niatkan apa? Niatkan apa? Ya Allah, Al-Quran ini mulia, masukkan dia ke dalam otak saya agar saya menjadi orang yang mulia. Jangankan otak saya ya Allah, engkau isi dengan Al-Quran. Kertas saja kalau ditulis asma Allah, kalau ditulis Al-Quran di dalam kertas tersebut, maka kertas tersebut menjadi mulia, namanya mushaf Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu ada di dalam otak kita. Niatkan sambil kalian berpuasa, saya hari ini harus bisa menghafal surah ini. Dalam keadaan berpuasa, insya Allah, anak-anakku semua, puasa itu mengheningkan diri kita, mengheningkan perut kita dari apa? Dari dunia. Apa tanda dunia? Nabati dan hewani.
ketika masuk barang dunia yang berupa tumbuh-tumbuhan, mereka tidak mau kalau tumbuh-tumbuhan itu masuk dimakan oleh kita dalam keadaan subhat. Maka dia berontak. Maka kalau dia merontak, maka makanan itu bukan menjadi sesuatu yang barokah, tetapi akan menjadi penyakit dalam diri kita. Karena nggak ridho dia dimakan oleh kita. Kenapa nggak ridho? Kita tidak baca doa. Paham? Hewani masuk ke dalam tubuh kita juga nggak ridho tubuh kita dimasuki oleh itu. Hewan yang kita sembelih juga nggak reda kalau kita makan. Kenapa? Mungkin ada barang subhat di situ. Kalau ada barang subhat, sel-sel kita meronta, nggak mau dia menerima kebaikan. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda 'alal 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak mau turun apabila makanan kita buruk. Oleh karena itu Tuhan bilang apa? Puasa kau, istirahatkan perutmu. Perut kamu itu dunia, istirahatkan sekarang, dan kamu siapkan kemuliaan masuk ke dalam tubuhmu. Maka sel-sel kita sekarang itu berproses untuk menerima bacaan-bacaan Al-Quran. Itulah anak-anakku semua. Sehingga kalau kalian mau sakti, kalian mau hebat, mau belajar apapun, puasa. Niatkan saya akan puasa 40 hari karena saya ingin menguasai ilmu matematika. Sambil membaca Al-Quran, matematika. Belajar Al-Quran, matematika. 1 jam Al-Quran dibaca, 1 jam matematika dibaca. Dengan niat, saya ingin menguasai itu. Insya Allah anak-anakku semua. Itulah amalan-amalan para nabi-nabi terdahulu. Sehingga mereka menjadi orang-orang luar biasa. Nabi Nuh diselamatkan karena begitu dia naik di kapalnya, dia berpuasa selama di dalam kapal tersebut. Semua binatang disuruh berpuasa. Jangan sampai ada yang jima, jangan sampai ada yang menggauli, jangan sampai ada yang macam-macam di atas kapal. Itu puasa anak-anakku semua. Manfaatkan lapar kalian karena ada ruh yang sedang bekerja di dalam tubuh kita. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghujamkan dalam diri kita kemuliaan. Bahkan anak-anakku semua, bukan manusia saja. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Siapa qablikum itu? Bukan manusia saja, bahkan binatang pun Allah suruh puasa. Karena kenapa? Allah ingin kebaikan pada binatang tersebut. Ulat kalau mau berubah jadi kupu-kupu, puasa. Begitu dia puasa, jadi kepompong. Begitu jadi kepompong, keluar kupu-kupu yang indah. Puasa enggak dia? Kalau dia enggak puasa, enggak bisa jadi kepompong. Ular kalau mau ganti kulit lebih bagus lagi kulitnya, tidak perlu pergi ke mall untuk beli pakaian. Ular cukup diam puasa, maka sebentar tuh kulitnya akan mengering dan keluarlah ular yang baru dengan kulitnya yang baru. Maka kalian puasa, jangan puasa seperti puasanya ular kata ulama, tetapi berpuasalah seperti puasanya ulat. Ulat dari ulat menjadi kepompong, kupu-kupu, keren rupanya, bagus rupanya. Manusia berpuasa di bulan Ramadan, bagus puasanya, keluar dari bulan Ramadan menjadi keren orangnya. Jangan seperti puasanya ular. Sebelum puasa ular, di dalam puasa ular, keluar tetap ular. Paham? Ayam pun berpuasa, Yusuf. Kalau dia mau mengeram, dia puasa selama 21 hari. Begitu dia berpuasa, Allah langsung mentakdirkan hawa tubuhnya menjadi panas. Akhirnya telurnya bisa dierami. Sapi luka, gajah luka, jerapah luka, binatang apapun kalau luka, puasa. Jangan makan dulu. Makanya kalau kalian luka, coba kalian berpuasa, cepat sembuh luka kalian. Karena kenapa? Makanan itu mempengaruhi sel-sel darah kalian. Itu membuat infeksi. Itu membuat lama luka kalian kering. Maka sapi itu kalau luka, berhenti makan dulu. Berhenti. Dia duduk saja begitu. Kemudian tiba-tiba kulitnya kering. Yang tadinya luka. Subhanallah. Inilah anak-anakku semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya,
bagaimana hebatnya dan luar biasanya puasa yang kemudian disandingkan dengan Al-Quran. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak membaca Al-Quran. Bila perlu kalian targetkan di dalam 1 bulan ini khatam 1 Al-Quran, 1 kalilah minimal. Karena kenapa anakku semua? Begitu kalian puasa, kalian bacakan tubuh ini ayat-ayat Al-Quran, kalian sedang meruqyah diri kalian sendiri. Bacakan Al-Quran, niatkan kebaikan di dalam diri kalian, maka insya Allah jin yang ada dalam otak kalian, yang ada dalam tubuh kalian akan habis dan sirna. Keburukan yang ada dalam diri kalian, penyakit yang ada dalam diri kalian, insya Allah akan kabur, diganti dengan ayat-ayat Allah di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena sel-sel kita berasal dari Allah dan dia merindukan Allah. Dan caranya agar dia bisa berbicara dengan Allah, kita bacakan dia ayat-ayat Allah. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Kenapa penyakit itu bisa keluar dengan ayat-ayat Al-Quran? Karena penyakit itu juga sel yang rusak, maka kita perbaiki dengan ayat-ayat Allah. Tubuh kita 90%-nya adalah air. Air itu saja, tidak usah air dalam tubuh kita, air saja yang kita ambil dari mata air, kemudian kita taruh di gelas, kita bacakan Al-Fatihah saja, air itu berubah partikelnya, berubah kristalnya, yang tadinya tidak teratur kemudian menjadi teratur. Kalau kristal air itu menjadi bagus kristalnya, partikelnya menjadi bagus, strukturnya menjadi bagus, begitu kita minum, maka dialah yang akan mendetoks tubuh kita yang banyak penyakitnya ini. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, siapa yang sakit, ambil air, bacakan Al-Quran. Apa saja Al-Quran yang kalian bacakan di situ. Bacakan solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga kalian bacakan dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah itu. Sakit panas, bacakan ayat-ayat yang bisa meluluhkan rasa panas. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, panas, dingin kau sekarang. Bacakan di air itu. Siapa tahu kemudian dengan air itu kita ingat mukjizat yang Allah berikan kepada Ibrahim. Mukjizat itu terjadi pada diri kita melalui air tersebut. Paham? Inilah anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Quran dan puasa ini menjadi satu kesatuan yang luar biasa apabila kita paham dengan apa yang terjadi pada diri kita. Sehingga kewajiban kita melakukan sholat, kita melakukan ibadah puasa bukan hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban, bukan. Tetapi puasa kita lakukan di level yang selanjutnya, yaitu level kita butuh kepada puasa. Karena kita butuh kepada sholat. Sudah jam 6:34 ya puasa ya sekarang ya. Baik anak-anakku semua, agar ada waktu kita untuk berbuka puasa dan mempersiapkan diri, hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Materi kultum kita pada hari ini, materi ceramah kita menjelang berbuka puasa ini, dan kalian banyak-banyak berdoa. Karena apa anak-anakku semua? Salah satu yang paling makbul doanya ya, selain pemimpin yang adil, adalah orang yang sedang berbuka puasa. Orang yang sedang berbuka puasa, anak-anakku, tolong berdoa. Perhatikan baik-baik. Tempat-tempat di mana makbul jangan sampai kalian lewatkan. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, selesai sahur perbanyak istighfar. Di waktu sahur itulah mereka banyak beristighfar kepada Allah. Waktu sahur jangan sampai kalian tidak minum air putih. Paham ini? Karena udara terbaik ada di waktu sahur. Udara terbaik ada di waktu sahur, air terbaik ada di waktu sahur. Oleh karena itu jangan sampai kalian tidak minum
walau jur'atan mima'in, walaupun hanya seteguk daripada air di waktu sahur, dan berdoa kepada Allah setelah itu, dekat-dekat orang mau sholat subuh itu, ketika selesai sahur. Yang kedua, saat mau berbuka puasa, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa ketika kita mau menjelang berbuka puasa. Jangan ikuti orang-orang lain. Jangan ikuti orang-orang yang lain ngabuburitnya di buk sana, di jembatan sana, di jalan-jalan sana. Ya, la tazalu ummati bi khairin, ya. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Hambaku, umatku akan selalu dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka puasa. Mau dapat hal ini? Kita segera berbuka puasa. Yakinkan dulu sudah azan atau belum. Nah, ini ya. Baik anak-anakku semua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua dan dalam kehidupan kita semua, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan puasa kita pada hari ini. Mari kita tutup dan kita sama-sama mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya. Duduk yang rapi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin waj'alna ya Allah minal ulama'il 'amilin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana taqabbal منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتلاواتنا وسائر أعمالنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب